Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan hayya bina nashkuru ilallahi subhanahu wa ta'ala wal malikul sultan wa huwal khaliqu fi kulli anha'i la alimi wa huwal ladzi qad a'tana hayatan jamilatan wa hayatan tawilatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Lina'mal wajibana mithlu abadan syakuran fi hadzal dunya. Thaniyan salatan wa salaman ila rasulina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wal malikul minal malakiyah al islamiyah thumma hamalna mimma muhaddabil insan ila muhaddabil insan. Perkenalkan, nama saya Tasman. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari matkul belajar dan pembelajaran yang diampu langsung oleh Ibu Dr. Ahdar MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 teori tentang pembelajaran. Yang pertama adalah teori perkembangan menurut James Piaget, dan yang kedua adalah teori perkembangan moral Corbett, dan yang ketiga adalah pandangan psikologi sosial menurut Erik Erikson. Jadi dalam teori ini ada 4 tahap menurut teori Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua adalah tahap pra-operasional dari 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga adalah konkret operasional dari 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap formal operasional dari 12 tahun sampai ke atas. Jadi yang dimaksud dengan tahap sensori motorik adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Tahap sensori motorik adalah yang paling awal dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Dia menggambarkan periode ini sebagai masa pertumbuhan dan perubahan yang luar biasa. Adapun tahap yang kedua adalah tahap pra-operasional. Tahap pra-operasional ini adalah usia dari 2 sampai 7 tahun. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran yang logis. Adapun tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini adalah tahap usia dari 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis. Tahap hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, jumlah luas, volume, orientasi. Itulah yang dimaksud dengan tahap operasional konkret. Adapun tahap yang terakhir adalah tahap formal operasional. Jadi tahap formal operasional adalah akan dimulai saat anak menginjak usia 12 tahun. Saat memasuki tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah, dan belajar merencanakan sesuatu. Baik, adapun teori yang kedua adalah teori perkembangan moral Corbett. Teori perkembangan moral Corbett merupakan teori yang berfokus pada bagaimana anak mengembangkan moralitas dan penalaran moral. Teori Corbett menyatakan bahwa perkembangan moral terjadi dalam serangkaian 6 tahap dan logika moral terutama berfokus pada pencarian dan pemeliharaan keadilan. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan perkembangan moral? Perkembangan moral adalah proses di mana orang mengembangkan perbedaan antara benar dan salah atau moralitas dan terlibat dalam penalaran. Di antara keduanya, penalaran moral. Teori Corbett dipecah menjadi 3 tingkatan utama
pada setiap tingkatan perkembangan moral terdapat dua tahap. Mirip dengan bagaimana Piaget percaya bahwa tidak semua orang mencapai tingkat perkembangan kognitif tertinggi, Kolber percaya tidak semua orang maju ke tahap pengembangan moral tertinggi. Nah, itulah tadi teori perkembangan moral menurut Kolber. Baik, adapun yang terakhir adalah pandangan psikologi sosial menurut Erik Erikson. Psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial setiap individu. Menurut Erikson, usia dini merupakan masa keemasan dalam pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, kepribadian atau psikososial perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Adapun cara pengembangan psikososial yaitu melalui pola pengasuhan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan peran lingkungan masyarakat. Baik, itulah tadi 3 teori yang terdapat dalam pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan membaca Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.